Doa itu nggak sah yang tanpa syukur dan sholawat. Sholat itu menyatu, manunggal. Nah nggak menyatu, nggak ada kehadiran Tuhan, ketoke jentat-jentit, jengkang-jengking, jempalian. Akan tetapi sholatnya itu fawailun, dikatakan celaka. Sholat ning celaka. Karena sholatnya tidak ada penyatuan, tidak ada manunggal, tidak ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Jadi pada saat kita itu menjalankan kehidupan ini, saat kita itu di dalam fakta rasa hati mengenal Tuhan. Tadi kan saya matur di depan bahwa orang ingin selamat, tapi cara-cara yang ditempuh tidak menunjukkan sebuah proses keselamatan. Pertama fakir, garis besarnya dulu aja. Yang kedua min butuni umatikum, min butu ummahatikum. Kamu dilahirkan dari ibu, dari rahim ibu, tidak tahu apa-apa, dilahirkan, kemudian Allah menyertakan telinga, mata, otak untuk berpikir dan hati untuk dapat melihat. Akan tetapi tidak difungsikan, tidak digunakan kan gitu. Tapi padahal kehendak Allah kelahiran disertakan telinga, mata dan otak itu supaya bersyukur. Sehingga di sini kalimat bersyukur itu korelasinya terbuka, lapang dada, nyegoro. Kedua ini syukur. Pertama fakir, kebutuhan kuat untuk menjadi manusia. Semuanya berproses, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di kehidupan ini. Robbana ma khalaqta hadzal batil, tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan. Tidak ada yang sia-sia, apapun yang kita lihat ganjil, itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita menggunakan kalimat berrobana, kalau kita sadar robbana, kalau kita sadar bertuhan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Kemudian yang kedua, kesadaran kowe lahir disertakan telinga, mata, otak, ini untuk melihat, mendengar, menyimak, terbuka, lapang dada. Kemudian afidah, ada otak, supaya digunakan untuk berpikir. Tidak ada istilah fanatisme, kultus di dalam menjalani hidup. Itu bagian dari pemberhalaan yang menjadikan yang ditentang para nabi dan para rasul untuk diluruskan dalam konsepnya ya, tapi kalau subjeknya orangnya monggo, kalau orang memilih menjadi berhala, memberhalakan diri atau memberhalakan orang lain silakan. Akan tapi konsepnya risalah itu salah satunya adalah menentang tentang pemberhalaan. Berhala bukan masalah kayu watu, membuat patung. Akan tetapi berhala di sini adalah sebuah perilaku yang disertakan ego, keakuan, pengagungan, kultus, jumut, kaku, beku, fanatis. Dalam agama, dalam menjalankan kehidupan sistem kehidupan itu tidak ada fanatik. Enggak ada. Karena yang digunakan adalah otak. Otak ini supaya berfungsi terhubung dengan hati nurani. Tidak terhubung dengan hati sanubari. Kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu sudah seharusnya. Apalagi seseorang itu mungkin kamu memiliki ada
ada jasa dengan orang itu. Kamu merasa hutang budi adalah jasa, sehingga orang itu memang layak untuk dihormati begitu. Tapi tidak untuk pada kualitas tingkat kultus dan fanatik. Fanatik itu kegolongan, kultus kepada subjek, kepada sesama manusia. Tapi menghormati bisa jadi lebih daripada yang lain, bisa jadi. Tapi tidak menghilangkan kemampuan kita potensi rasional dan potensi nalar dalam kita menjalani hidup. Supaya kita enggak terjebak oleh nafsu, ego, dan keakuan. Pada saat kita itu benci, tidak senang kepada seseorang, saat kita benci dan tidak senang kepada kelompok lain, saat ada kebenaran di orang itu dan ada kebenaran di golongan atau kelompok itu, maka kebencian kita, ketidaksenangan kita terhadap orang lain itu, kelompok itu menghalangi kamu untuk menjadi maju berkembang. Bahkan bisa jadi menutup kamu dari kebenaran. Bisa jadi penjelasan kebenaran ada pada orang atau kelompok orang yang tidak kamu senangi itu. Tapi itulah di dunia kekuasaan, dunia politik, bahkan di dunia agama yang sudah menggeser menjadi politik. Bisa jadi seperti itu. Mohon maaf jika saya ngomong subjek. Saat saya itu melihat ada orang ngelok-ngelok tentang konsep tentang Mekah, tentang Masjidil Aqsa. Saya pribadi enggak pernah, bukan berarti kemudian giroh untuk menjaga kebenaran itu hilang, enggak. Kita rasional saja harus kita gunakan. Bisa jadi dia benar ya kan gitu. Bisa jadi. Jadi menjaga asa supaya tetap berada di dalam benar, adil dan jujur. Itu kehidupan ini. Wah, akan luar biasa. Syukur. Yang ketiga, tadi fikir, syukur. Yang ketiga itu adalah kemampuan kamu untuk manunggal. Di kaidah 9 itu kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat. Ciri orang pinter, ciri orang cerdas itu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia tinggal. Manunggal. Manunggal dengan alam. Di sini manunggal dengan Tuhan memang sebenarnya. Manunggal dengan Tuhan itu bukan berarti kemudian banyak yang melakukan pertentangan ya, enggak mungkin. Yang saya maksud manunggal itu seperti kalau kamu itu berada di sini, bapak ibumu itu di rumahmu, bapak ibumu ki rumahnya Sumatera, kan gitu kan? Kamu bisa manunggal dengan bapak ibumu dengan cara karena kamu cinta dengan ibumu, walaupun kamu di sini, tapi hatimu itu di ibumu itu enek di hatimu. Maka ada kehadiran ibu di dalam hatimu, iya kan? Kan enggak ada orang yang secara fisik menyatu dengan bapak ibu, tapi bedino tukaran. Enak gak? Ada enggak? Turu saamben, nek tangi tukaran. Ada. Jadi pada saat kamu itu berada di pondok, kemudian hatimu di omah, kamu manunggal dengan rumah, apa dampaknya? Kamu nggak kerasan di pondok. Kamu nggak kerasan, kelingan omah terus.
Biasanya kalau orang sudah seperti itu, berbagai penjelasan sulit. Karena hubungannya rasa. Elemennya sudah rasa. Jadi harus menyatu. Nah, di dalam hal ini yang ketiga adalah manunggal. Kenapa saya katakan begitu? Dalam bahasa Quran, sholawat, kan begitu kan? Makanya doa itu enggak sah yang tanpa syukur dan sholawat. Solu, sholat itu menyatu, manunggal. Nah enggak menyatu, enggak ada kehadiran Tuhan, ketoke jentat-jentit, jengkang-jengking, jempalian. Akan tetapi sholatnya itu fawailun, dikatakan celaka. Sholat ning celaka. Karena sholatnya tidak ada penyatuan, tidak ada manunggal, tidak ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Ketoke sholat, tapi atine ndek tempe. Ya jadi menungso tempe. Ndek sholat, tapi atine sing enek telo. Ya jadi manusia telo. Sholat sing enek duit, jadi menungso duit. Ironi, menungso duit tapi gak payu. Maka dikatakan itu sahun. Sahun itu orang yang lupa terhadap sebuah fungsi. Sholat, kowe di jero kelas itu sahun. Di kelas tapi pikirane di njaba. Diulang gurune nganti memel, ya enggak akan masuk pelajaran. Sahun, ciloko enggak? Ciloko saat ujian enggak bisa. Bahasa ujian enggak iso. Karena pada setiap kali diulang sahun. Tidak ingat bahwa dia itu sedang proses belajar. Pada saat kamu sholat, tapi kamu tidak sadar sebenarnya kamu itu sedang sholat. Buktinya, kamu nggak ingat apapun. Kalau bacaan, tartilnya, dan seterusnya, itu adalah masalah konsentrasi, memori, ingatan otak, memori. Sedang yang diminta di dalam Al-Quran, di dalam sholat itu adalah batin, hati. Hati yang menyatu dengan Tuhan, melihat keberadaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Nah, ini harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya sebenarnya ajaran inti kehidupan agama itu, maaf kalau kita mau jujur, tapi bukan berarti skeptis ya. Beragama kita selama ini apakah benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad atau hanya formalitas hasil rekayasa ciptaan manusia? Kopiah, apakah ini ajaran Nabi Muhammad? Karena sudah budaya, nek gak nganggo kopiah, aku ngaji ora mbok gatek. Aku ngaji gundul ngene penggatek. Apa meneh aku ngaji karo ute-ute ngene. Wis gendeng ta. Padahal kan jelas, aja mbok delok sapa sing ngomong, tapi deloken sing diomongne. Embel apa? Wong nganggo kopi agak bener ngene lah, wis jelas. Wis aku ngaji nganti jam palikan ora mbok gatek mesti. Pak Yai anu wis
gendeng, gendeng, gendeng.